Selamat pagi Bu Dina. Selamat pagi Bu Nurul. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Nurul bagaimana Bu? Iya, alhamdulillah sehat juga. Oh iya, Bu Dina hari ini katanya mau melakukan coaching sama Bu Heni. Nih Bu, betul. Kemarin saya juga sempat menghubungi Bu Nurul ya, menyampaikan bahwa hari ini saya akan melakukan coaching bersama dengan Bu Heni nanti sekitar pukul 9 karena kebetulan tadi Bu Heni juga ada jam mengajar, jadi kami sempatnya di jam 9. Oke, jam 9 nanti ya berarti ya. Saya mau menjadi observernya Bu Dina ketika nanti melakukan coaching dengan Bu Heni. Ya, boleh, silakan Bu. Saya merasa senang sekali kalau Bu Nurul berkenan untuk menyaksikan coaching dari saya dan Bu Heni. Oke, untuk itu kita diskusikan dulu ya terkait dengan rubrik penilaian terkait percakapan coaching yang nanti akan Bu Dina dan Bu Heni lakukan di jam 9 ya. Nanti rubrik penilaiannya itu terkait dengan prinsip coaching ya. Sebelumnya tentang alur tirta dulu ya. Nanti ketika melakukan coaching, saya akan mengobservasi Bu Dina apakah Bu Dina melakukan sesuai dengan alur tirta, yaitu tentang tujuan dari coaching itu, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawabnya. Kemudian setelah itu terkait dengan prinsip coaching, yaitu melakukan kemitraan dan menggali potensi dari si coachingnya. Kemudian juga saya akan mengobservasi terkait dengan kompetensi inti dari coaching sendiri, yaitu tentang presence-nya, kemudian mendengarkan secara aktif dan membuat pertanyaan yang berbobot, gitu ya Bu. Nah, untuk itu bagian mana yang ingin atau kompetensi mana yang ingin Bu Dina kembangkan? Di sini saya ingin mengembangkan ketiga kompetensi itu Bu, mengenai presence, kemudian ada mendengarkan aktif, kemudian ada pertanyaan berbobot. Oke, jadi Bu Dina ingin mengembangkan ketiga kompetensi coaching itu sendiri ya. Nah, tapi bagian kompetensi mana yang lebih spesifik yang ingin diobservasi oleh saya? Saya di sini ingin diobservasi di bagian yang mendengarkan aktif Bu. Oke, dari ketiga itu Bu Dina inginnya saya lebih spesifik mengobservasi ketika kompetensi mendengar secara aktif ya Bu. Oke, nah apa sih indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan kompetensi yang Bu Dina pilih tadi, yaitu mendengar secara aktif? Indikator ketercapaiannya saya mampu mendengarkan lebih banyak permasalahan atau hal-hal yang dihadapi oleh coach. Kemudian saya dapat menyimak dengan baik apa yang disampaikan oleh coach. Oke, begitu ya. Berarti nanti jam 9 ya Bu, kita ketemu lagi untuk saya melakukan pengamatan. Kalau sekarang ini kita lagi melakukan pra dulu ya, pra observasi, nanti observasi, setelah itu kita ketemu lagi untuk pasca observasinya. Oke, gitu saja. Nurul, terima kasih. Ya, mari Bu Dina. Assalamualaikum Bu Heni. Waalaikumsalam Bu Dina. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik Bu, sehat. Bu Dina bagaimana? Alhamdulillah saya juga sehat. Senang sekali saya bertemu dengan Bu Heni. Kemarin Bu Heni sempat WA dengan saya nih Bu. Katanya akan mendiskusikan mengenai pembelajaran. Nah, di sini ada apa sih Bu dengan pembelajarannya Bu Heni kok membuat saya penasaran? Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Bu Dina sudah bersedia meluangkan waktu untuk melakukan kegiatan coaching bersama saya Bu, terkait rencana pembelajaran saya di minggu depan. Dari percakapan yang sebelum kita lanjut Ibu ke diskusi selanjutnya, apa yang Bu Heni harapkan atau tujuan apa sih yang Bu Heni harapkan dari percakapan kita nanti? Harapan saya dengan kegiatan coaching ini saya bisa berbagi ide dengan Bu Dina, kemudian juga mendapatkan umpan balik dari Bu Dina terkait rencana pembelajaran saya
yang akan saya terapkan di minggu depan dengan materi masalah ekonomi dan sistem ekonomi, Bu. Gitu. Di sini pembelajaran yang akan Bu Heni lakukan itu seperti apa Bu untuk ke depan, minggu depan? Rencananya saya mau mencoba metode baru, Bu, karena materi sistem ekonomi ini sifatnya sangat teoritis sekali. Anak itu kalau saya lihat kurang semangat, kurang antusias, kurang ada tantangan kalau mereka diminta untuk mempelajari materi sistem ekonomi yang seperti itu saja, yang hanya dihafalkan saja. Kalau kayaknya mereka tidak bersemangat. Jadi rencananya saya ingin menggabungkan pembelajaran saya mengenai sistem ekonomi dengan program sekolah Adiwiyata, Bu. Kemudian di sini apa sih yang menyebabkan siswa itu kurang antusias dalam pembelajaran sistem ekonomi? Mungkin dari sayanya ya, Bu, saya kurang bisa membuat satu metode pembelajaran yang menantang, yang bisa menarik mereka untuk bersemangat belajar. Dan saya di minggu depan berencana untuk bisa membuat sistem rencana pembelajaran yang berbeda. Berarti di sini kalau saya menangkap itu karena siswa itu hanya mempelajari materi sistem ekonomi, kemudian di sini Bu Heni akan mencoba menerapkan dengan cara yang berbeda untuk meningkatkan motivasi atau semangat siswa dalam belajar. Betul sekali, Bu. Untuk rencana besok minggu depan seperti apa rencananya sudah disusun oleh Bu Heni? Jadi begini, Bu, nanti siswa di kelas saya bagi menjadi beberapa kelompok. Kemudian masing-masing kelompok akan menunjuk satu orang ketua kelas, ketua kelompok. Dan kita nanti akan belajar di luar ruangan, Bu, di sekeliling sekolah. Nanti ketua kelompok ini saya tempatkan di pos-pos sekitar lingkungan sekolah, di mana kira-kira lingkungan tersebut masih kurang terawat atau masih berantakan. Nah, selain mereka saya tempatkan di situ, mereka juga saya bekali dengan potongan-potongan kertas yang berisi materi sistem ekonomi, di mana ada ciri, ada kebaikan, ada kelemahan dari sistem ekonomi. Kemudian mereka juga saya bekali dengan pertanyaan-pertanyaan atau satu kegiatan-kegiatan yang bisa nanti disampaikan kepada anggota kelompok lain untuk bisa dijawab atau untuk dilakukan terkait dengan lingkungan sekolah, terkait dengan kebersihan lingkungan sekitar, gitu, Bu. Nah, nanti anggota kelompoknya yang lain akan moving, bergerak dari satu pos ke pos lain untuk mendapatkan potongan-potongan kertas yang tadi sudah saya bagikan ke ketua kelompok. Tapi untuk mereka mendapatkan potongan puzzle tersebut, kertas-kertas itu, mereka harus menjawab pertanyaan atau melakukan satu kegiatan yang berhubungan dengan lingkungan. Apakah mereka diminta untuk membersihkan lingkungan sekitar, merapikan lingkungan sekitar pos itu, atau menjawab pertanyaan yang diberikan oleh ketua kelompok, begitu, Bu. Jadi harapannya dengan kegiatan yang saya rancang bisa menantang mereka untuk belajar, mereka juga bisa mendukung program sekolah Adiwiyata, walaupun dukungannya itu mungkin sangat kecil karena hanya saat itu saja, saat pertemuan itu saja, begitu, Bu. Rencananya saya seperti itu. Jadi yang rencana sudah Bu Heni sampaikan tadi, saya menangkap di sini Bu Heni akan mencoba melakukan games gitu, untuk meningkatkan seperti untuk meningkatkan motivasi siswa agar lebih tertantang. Di gamesnya ini berarti nanti ada 2 kertas nih, Bu, ada berupa puzzle, ada berupa kertas.
yang nantinya di dalamnya itu akan ada pertanyaan terkait sistem ekonomi, ada juga terkait dengan kebersihan lingkungan. Ya, Oke. Ya, saya rasa yang disampaikan Bu Heni itu sangat menarik, sangat menantang. Di sini Bu Heni sekali tekuk mendapatkan dua nih Bu. Yang pertama, anak bisa memahami sistem ekonomi. Yang kedua, kegiatan adiwiyata itu pun terdukung dengan adanya pembelajaran yang tadi Bu Heni lakukan. Nah, kira-kira siapa saja sih yang dapat mendukung keterlaksanaan rencana Bu Heni ini? Saya akan mengajak rekan sejawat saya untuk berdiskusi mematangkan rencana langkah-langkah pembelajaran yang sudah saya susun, mematangkan itu, kemudian juga mendapatkan umpan balik dari rekan-rekan dan juga dari Pak Kasapras Bu, karena berhubungan dengan kegiatan di sekitar lingkungan sekolah dan juga dari kurikulum, karena harus izin kurikulum untuk bisa melakukan pembelajaran di luar kelas. Gitu Bu. Berarti di sini Bu Heni akan berkolaborasi Bu dengan diantaranya dengan Satras terkait dengan lingkungan tadi ya Bu, kemudian dengan ruang kurikulum. Nah, dengan rekan sejawat juga Bu Heni akan mengajak berkolaborasi terkait dengan perencanaan yang sudah Bu Heni lakukan. Mungkin dengan kolaborasi ini juga akan mendatangkan manfaat yang luar biasa dari segi rekan sejawat. Secara tidak langsung Bu Heni sudah memberikan berbagi ide mengenai penyampaian sistem ekonomi, pembelajaran sistem ekonomi yang sudah dikaitkan dengan program sekolah adiwiyata. Terkait dengan Satgas juga mendukung kegiatan sekolah adiwiyata, gitu Bu Heni. Saya rasa sangat luar biasa sekali. Kira-kira kapan nih kegiatan ini mulai dilakukan? Karena minggu ini saya sudah menyelesaikan satu materi, yaitu masalah ekonomi, dan minggu depan sudah masuk ke sistem ekonomi, maka rencananya saya minggu ini menyelesaikan diskusi dengan rekan sejawat, kemudian baru minggu depan untuk eksekusi di kelas untuk pelaksanaannya. Dan harapan saya dengan saya berdiskusi dengan rekan sejawat tersebut, nanti rencana pembelajarannya juga bisa diterapkan oleh Bapak Ibu guru yang lain. Tentunya dengan semakin banyak yang menerapkan, dukungan untuk adiwiyata pun semakin banyak Ibu. Harapannya seperti itu. Oke, dari diskusi kita hari ini, apa sih kesimpulan yang bisa Bu Heni dapatkan? Dari percakapan saya sama Bu Dina, saya jadi semakin yakin untuk bisa melaksanakan rencana yang sudah saya siapkan sebelumnya, dan harapannya bisa berjalan lancar Bu, walaupun mungkin di kegiatan awal anak mungkin masih meraba-raba karena mereka instruksinya harus memberikan dengan jelas kepada mereka. Jangan sampai tujuan pembelajaran yang saya rencanakan dari sistem ekonomi jadi lebih anak-anak jadi menitik beratkan ke segi kegiatan pembelajaran di luarnya, tapi materinya nanti jadi tidak tercapai. Itu yang mungkin harapan saya bisa diminimalisir. Berarti intinya tetap mendorong ketercapaian tujuan pembelajaran itu sendiri. Oke. Kira-kira ada lagi nggak Bu yang akan disampaikan? Saya kira cukup Bu. Terima kasih untuk waktunya, dukungannya Bu Dina. Saya jadi lebih mantap lagi untuk bisa melaksanakan rencana saya Bu. Ya, saya juga di sini banyak belajar Bu. Saya juga berterima kasih. Di sini saya dapat banyak pembelajaran, menambah wawasan saya bahwa sebenarnya program adiwiyata itu bisa dikolaborasikan juga dengan semua pembelajaran, termasuk di pembelajaran ekonomi. Nah, itu
sangat luar biasa sekali karena mungkin tidak semua orang itu menyadari hal tersebut. Terima kasih Bu Heni. Kalau tidak ada yang ingin disampaikan lagi, saya akhiri Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke. Ya, alhamdulillah ya Bu Dina, tadi Bu Dina sudah melakukan coaching dengan Bu Heni. Oke. Ya. Tadi saya juga sudah mengamati kalau Bu Dina melakukan coaching sama Bu Heni. Sekarang saya mau bertanya dulu nih sama Bu Heni. Gimana tadi perasaannya atau setelah melakukan coaching Bu Dina menilai diri Bu Dina sendiri ketika menjadi coach untuk Bu Heni? Ya, untuk perasaan tentunya saya merasa senang gitu karena bisa sharing dengan Bu Heni. Tapi untuk ini yang saya menilai diri saya sendiri ya Bu sebagai coach tadi, saya merasa untuk mendengarkan secara aktif, kompetensi mendengarkan secara aktif itu sudah mulai saya rasa meningkat gitu Bu dari yang sebelumnya. Di sini saya bisa mendengarkan Bu Heni dengan aktif sehingga saya bisa memberikan penekanan-penekanan terhadap apa yang disampaikan oleh Bu Heni begitu Bu. Oke, jadi Bu Dina merasa itu sudah lebih meningkat ya mendengarkan secara aktifnya ya kompetensi itu. Kemudian yang membuat Bu Dina menilai demikian karena tadi saya merasa ketika Bu Heni sudah berbicara, saya lebih banyak mendengarkan, kemudian saya bisa menangkap apa yang disampaikan Bu Heni sehingga saya bisa memberikan penekanan-penekanan terhadap permasalahan atau hal-hal yang disampaikan oleh Bu Heni tadi. Oke, ya. Sekarang gantian ya, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi? Boleh Bu, itu yang sebenarnya saya tunggu untuk meningkatkan kompetensi saya lagi Bu. Oke, setelah tadi sebelumnya kita sudah melakukan pra untuk pengamatan, terus saya sudah mengamati, sekarang saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya. Menurut saya tadi ketika Bu Dina melakukan coaching dengan Bu Heni, semua sudah berjalan dengan lancar. Bu Dina sudah menerapkan alur Tirta dengan lengkap, mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab ya. Kemudian Bu Dina juga sudah menganggap Bu Heni sebagai posisi mitra ya, tidak saling menjudge atau lebih tinggi, tetapi posisinya sama antara Bu Dina dengan Bu Heni tadi. Kemudian Bu Dina juga sudah menggali potensi yang ada pada Bu Heni, dan untuk kompetensi inti, 3 kompetensi inti dari coaching itu sendiri, Bu Dina presensinya sudah bagus, sudah hadir secara penuh ya, dan saya melihat tadi tidak ada gangguan-gangguan lain. Bu Dina itu membuat Bu Dina hadir secara penuh presensinya dan mendengarkan secara aktif, dan juga sudah ada kompetensi membuat pertanyaan yang berbobot juga ya. Kemudian gimana pendapatnya Bu Dina dengan hasil pengamatan saya ini? Saya sih Sudah sama. ya, saya sependapat dengan yang Bu Nurul katakan, hanya saja saya masih merasa kurang Ibu di bagian pertanyaan berbobot itu Bu. Oke, berarti Bu Dina merasa masih perlu ditingkatkan ya. Betul. Tentang kompetensi membuat pertanyaan berbobot tadi ya. Kenapa seperti itu? Karena saya merasa sebenarnya saya masih bisa menggali lagi apa yang disampaikan oleh Bu Heni. Mungkin dengan pertanyaan yang lebih berbobot lagi bisa menggali secara lebih dalam lagi Bu. Oke, Bu Dina ingin menggali secara lebih dalam lagi ya dengan menggunakan mengajukan pertanyaan berbobot, tentunya dengan meningkatkan lagi ya kemampuannya. Kira-kira gimana caranya? Mungkin saya akan lebih banyak berlatih Bu untuk melakukan coaching sehingga keterampilan saya akan semakin terasah.
ketika keterampilan saya semakin terasa, saya rasa pertanyaan-pertanyaan berbobot itu bisa mengalir ketika saya sudah memiliki atau menguasai ketiga kompetensi tersebut, Bu. Oke, jadi mau latihan lagi ya intinya. Kira-kira kapan itu Bu Dina mau mencoba latihan coaching lagi untuk meningkatkan kompetensi pertanyaan berbobot itu? Ya, mungkin pada kesempatan lainnya, bisa hari besok atau mungkin minggu depan, ketika teman saya ada yang teman sejawat merasa ada yang butuh melakukan coaching, kita bisa saling berbagi lagi. Oke, gitu ya. Jadi ada keinginan dari Bu Dina sendiri untuk lebih meningkatkan lagi ya. Bisa saja nanti Bu Dina manggil saya lagi ya, biar saya bisa melihat perbedaannya. Oke, kita sudah sampai di tahap akhir. Apa yang didapatkan dari pengamatan atau supervisi hari ini terkait dengan kegiatan coaching yang dilakukan oleh Bu Dina? Ya, dari supervisi yang sudah saya lakukan, di sini tentunya saya mendapatkan pengetahuan dan keterampilan dalam meningkatkan kompetensi inti ketika melakukan coaching. Di sini saya mempraktekkan bagaimana raise hand, bagaimana mendengarkan secara aktif, kemudian bagaimana berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke ya, jadi ada manfaatnya ya kita ngobrol dari pra, kemudian saya melakukan pengamatan dan sekarang melakukan pasca observasi. Oke, tetap semangat Bu Dina untuk praktek latihan coachingnya lagi. Saya juga belajar dari Bu Dina dan Bu Heni tadi. Terima kasih, saya sudah mengganggu waktu coaching atau sesi curhatnya Bu Dina sama Bu Heni. Ada yang mau disampaikan lagi? Cukup Bu. Oke, kalau gitu saya izin balik ke ruang guru.